Selepas kekerasan Israel di Gaza, alam membalasnya dengan cara yang kejam. Mereka tersadar bahwa karma itu nyata. Hari ini, Israel harus menyaksikan sendiri kehancuran tempat tinggalnya. Bagai rudal yang dulu mereka lepaskan, bencana datang beruntun. Setelah kebakaran hebat di Yerusalem, kini badai pasir dahsyat menerjang, seolah alam menuntut pertanggungjawaban atas kerusakan di negeri tetangga. Akibat bencana alam ini, perayaan Hari Kemerdekaan ke-77 Israel pun dibatalkan. Suatu tanggal yang ironisnya bertepatan dengan peringatan Nakbah, momen duka bagi rakyat Palestina. Prosesi meriah yang biasanya menegaskan kebanggaan nasional dan dominasi atas Gaza mendadak sirna. Pertanyaannya, mungkinkah ini merupakan karma setimpal bagi Israel yang terus menghalangi kedaulatan Palestina? Kebakaran hutan di bagian tengah negeri kian menggila. Tiupan angin yang semakin kencang menghembus bara api ke segala penjuru, hingga kobaran api jauh lebih besar daripada sebelumnya. Hampir seluruh armada dan personil pemadam kebakaran yang masih tersisa di Israel telah dikerahkan. Namun upaya mereka kian melelahkan ketika angin terus memercikan percikan api ke area yang baru. Keadaan ini membuat tim pemadam berangsur frustasi, menatap lelah medan tempur melawan api yang seolah tak kenal ampun. Tahun ini benar-benar menjadi ujian terberat bagi Israel. Alam tampak seakan mengirim hukuman ganda. Badai pasir di selatan dan kebakaran dahsyat di tengah. Di wilayah selatan, warga terjebak dalam semburan debu pasir yang menyayat pandangan. Sementara di tengah negeri mereka berlarian menyelamatkan diri dari lahar api yang merembet cepat. Ironisnya, duka bencana ini bukan hanya menghancurkan infrastruktur, tetapi juga memupus perayaan Hari Kemerdekaan ke-77 yang sedianya menjadi puncak kebanggaan nasional. Shmulik Friedman, Komandan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Distrik Yerusalem, menggambarkan situasi saat itu sebagai mungkin kebakaran hutan terbesar dalam sejarah Israel. Menurut Friedman, luas area yang terbakar dan intensitas kobaran api memperlihatkan betapa gentingnya krisis ini. Pernyataan tersebut menjadi semacam sirene peringatan bagi seluruh lapisan masyarakat bahwa kondisi negeri ini berada di ambang kegagalan penanganan bencana. Merespon keadaan darurat, Menteri Pertahanan Israel Katz menetapkan status darurat nasional pada hari sebelumnya. Tak hanya itu, ia juga memerintahkan pasukan militer untuk menghentikan operasi pengepungan Hamas di Gaza sementara waktu dan menurunkan pasukan untuk membantu upaya pemadaman di perbukitan Yerusalem. Langkah tersebut menandai perubahan prioritas drastis dari serangan eksternal menuju perlindungan warganya sendiri. Secara tidak langsung, kombinasi kebakaran dan badai pasir memaksa Israel menerima gencatan senjata. Pasukan militer kini berfokus memprioritaskan keselamatan warga sipil yang terjebak dalam dua bencana ini. Data sementara dari kepolisian Israel melaporkan sedikitnya 13 orang terluka akibat kebakaran. Sementara dampak badai pasir masih dalam pemantauan intensif oleh otoritas setempat. Bagi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, belum ada secuil waktu tenang. Kobaran api yang semula terkonsentrasi di sekitar Yerusalem terus terdorong oleh angin menuju Tel Aviv, ibu kota negara. Jika kebakaran berhasil menembus batas kota dan menyapu wilayah metropolitan, maka Israel benar-benar menghadapi masalah besar yang dapat melumpuhkan seluruh sistem pertahanan dan sosial ekonomi negeri. Bayangkan sejenak, jika Tel Aviv, pusat pemerintahan, keuangan, dan budaya, disapu oleh kobaran api raksasa. Kerugian material akan mencapai puluhan hingga ratusan miliar dolar. Meski mungkin korban jiwa masih dapat diminimalkan, dampak jangka panjang akan mematahkan setengah kekuatan Israel. Apalagi musuh-musuh Israel, mulai dari Hamas, Houthi, Hizbullah, hingga Iran, tentu siap memanfaatkan situasi genting ini untuk meraih keuntungan strategis. Tak heran jika Israel hingga saat ini mengerahkan seluruh tenaga dan sumber daya demi menghentikan laju api sebelum menyentuh wilayah Tel Aviv. Dalam kepanikan luar biasa ketika kobaran api mulai merambat ke lereng Yerusalem hingga menyentuh pinggiran Tel Aviv, pemerintah Israel nekat mengulurkan tangan ke komunitas internasional. Gideon Sa'ar, Menteri Luar Negeri, tak mampu menyembunyikan keputusasaan negaranya saat armada pemadam domestik kewalahan menghadang lahar api. Lewat nota diplomatik yang disebar ke berbagai ibu kota, Sa'ar mendesak negara-negara sahabat untuk menerjunkan pesawat dan peralatan pemadam guna mencegah si jago merah makin merembet.
Namun, mampukah mereka menjawab panggilan itu? Dari sederet calon penyelamat, Yunani dan Siprus justru memilih mundur. Kedua pemerintahan itu berdalih tengah bergulat dengan kebakaran hebat di tanah airnya. Mengklaim armada pesawat pemadamnya tak bisa dilepas karena prioritas domestik yang sama gentingnya. Keputusan ini membuat Israel kian terpojok. Bagaimana mereka bisa menghentikan gelombang api tanpa adanya dukungan udara besar-besaran? Situasinya mengerikan. Bayangkan, sirene meraung tanpa henti. Warga sipil dipaksa meninggalkan rumah dan harta benda dalam ketergesaan, berlarian menyusuri jalan-jalan berdebu. Persis seperti yang dialami penduduk Gaza kala bom-bom Israel menghantam kota mereka. Ketika perlindungan sipil ternyata rapuh di rumah sendiri, rasa solidaritas global menjadi semakin krusial. Untungnya harapan belum sepenuhnya pudar. SAR masih merangkul Argentina, Prancis, Italia, Inggris, Spanyol, Portugal, Republik Ceko, Swedia dan Kroasia, juga Azerbaijan serta Makedonia Utara, agar segera mengesahkan pengiriman armada pemadam kebakaran. Israel menggantungkan asa pada kelompok negara inilah, berharap bisa membendung laju api sebelum menembus cakrawala Tel Aviv. Sementara itu, Komando Pemadam Kebakaran Israel menyuarakan satu hal. Kebakaran kali ini di luar kendali. Mereka bahkan belum sempat menyelidiki asal mula percikan, karena konsentrasi penuh tertuju pada pemadaman. Pemerintah lantas menugaskan Badan Intelijen Sinbad untuk menyelidiki kemungkinan unsur sabotase atau kelalaian. Laporan awal menyebut tersangka seorang pria berusia 50 tahun dari Tuba di Yerusalem Timur diduga membantu memicu api. Dengan situasi yang terus memanas, satu pertanyaan kian mengambang. Akankah solidaritas global benar-benar hadir saat ujian paling berat menunggu di Tel Aviv? Nyatanya, tak hanya kebakaran. Beberapa waktu lalu, gurun Negev dan kota Beersheba di selatan Israel dikepung badai pasir dahsyat yang benar-benar meluluhlantahkan ketenangan. Dalam hitungan menit, cakrawala berubah pekat oleh lapisan kabut debu halus yang berputar bagaikan puting beliung kering, mereduksi jarak pandang hingga nyaris nihil. Terjangan pasir ini tidak sekadar menyulitkan penglihatan, tetapi juga mengancam kelancaran transportasi, akses jalur utama nyaris lumpuh, dan menghadirkan resiko kesehatan mematikan. Mulai dari iritasi saluran nafas hingga kerusakan paru-paru jika gumpalan debu terus menggantung di udara. Momen-momen paling mengerikan terekam jelas oleh kamera pengguna jalan. Gulungan awan pasir raksasa yang seakan menyapu bersih segala yang dilintasinya. Bergerak bah tsunami padang pasir yang menyerbu permukiman dan jalanan. Saat lapisan pasir tebal menyelimuti aspal, visibilitas merosot drastis. Pengendara kegelapan menyambut kecelakaan maut karena butiran silau menyerang mata dan merusak keseimbangan. Hembusan angin di wilayah selatan kini benar-benar sangat mematikan. Sebuah video epik yang diunggah pasukan Israel Defense Forces di pangkalan militer Sif Agar memperlihatkan prajurit berjuang mati-matian menutup gerbang raksasa agar tidak terjangkau oleh badai pasir. Tiupan itu begitu kuat hingga hampir menyapu mereka. Bahkan satu personil tersedot angin kencang saat berupaya menahan pintu. Sebuah adegan yang menggambarkan betapa luar biasanya kedahsyatan alam saat ini. Ketika pasir dan api bersatu memporak-porandakan negeri, kita dihadapkan pada mahakarya kehancuran yang ditorehkan alam sebagai cermin atas tindakan manusia. Hari ini, Israel merasakan pahitnya kehilangan kendali, dan kehilangan kenyamanan yang selama ini dianggap pasti. Namun dari puing-puing dan kepulan debu itu, terselip pelajaran penting. Kekuatan alam tidak mengenal batas ampun, dan solidaritas global adalah setitik harapan yang mampu meredam gelombang krisis. Saat kabut debu mereda dan sisa bara padam, harapannya, manusia akan belajar menghargai keseimbangan, menghormati sesama, dan menjaga alam sebelum karma bergulir kembali dengan cara yang lebih dahsyat. Mari kita bangun masa depan yang lebih berkelanjutan bersama.